Salam budaya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Kali ini Mas Laros Banyuwangi berada di situs Pelecutan, salah satu situs yang cukup bersejarah ya, situs bersejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, bagaimana sejarah situs Pelecutan ini, tetap tonton di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Nanti kita akan belajar sejarah bagaimana asal usul situs Pelecutan ini dan sejarah apa yang mengiringi adanya situs ini. Terima kasih dan salam budaya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Salam budaya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Alhamdulillah pada hari ini Mas Laros Banyuwangi bersama Mas Alif Farda, salah satu tim dari komunitas sejarah Bravo, Balabang Royal Volunteer, bisa berkunjung di salah satu situs sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu situs sejarah yang menarik untuk dikunjungi adalah situs Pelecutan. Jadi awalnya Mas Laros Banyuwangi itu datang di situs Persemedian Prabu Tawang Alun yang ada di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Setelah di sana saya berpikir mau berkunjung ke tempat mana lagi situs sejarah yang ada di sekitar tempat Persemedian Prabu Tawang Alun. Akhirnya saya dapat informasi dari juru kunci ada namanya situs Pelecutan. Saya tanya juga, situs Pelecutan itu nopo? Situs Pelecutan itu apa? Diterangkan bahwa situs Pelecutan itu dulu adalah tempat di mana Prabu Tawang Alun dan macan putihnya itu menghilang. Jadi saat itu beliau bercerita, sang juru kunci yang ada di situs Persemedian Prabu Tawang Alun itu bercerita bahwa Prabu Tawang Alun itu dulu sempat bertapa di sana, di area situs Pelecutan itu, di bawah air. Nah, disitulah titik di mana hilangnya Prabu Tawang Alun. Itu versi yang pertama. Terus ada lagi beberapa teman yang mengatakan versi cerita lagi, masyarakat di sekitar sana, versi yang kedua. Jadi, dulunya di situs Pelecutan ini adalah konon merupakan sebuah kota atau pusat keraton dari Kerajaan Macan Putih. Ya, dulu karena memang di sana ditemukan beberapa batu bata kuno yang cukup banyak dan luas sekali. Diduga ini dulu adalah pusat keraton. Meskipun sekarang kalau teman-teman datang ke sana itu adalah hutan karena memang lokasinya agak masuk ke dalam ya, jauh dari perkampungan ya, seperti area hutan itu kalau masuk di sana. Jadi berbeda jauh mungkin dengan kondisi yang masa lampau. Jadi itulah mungkin diduga ini adalah pusat keraton Macan Putih. Dan saat itu menurut cerita masyarakat sana, situs Pelecutan itu dulu bernama Pendileman. Jadi sebelum ada nama Pelecutan itu namanya Pendileman. Nah, suatu hari Prabu Tawang Alun itu dikejar musuh oleh Belanda. Akhirnya beliau lari ke sana bersama istrinya, ada yang mengatakan Nyai Rondo Kuning, ada beberapa nama ya yang mengatakan seperti itu. Akhirnya beliau sampai ke sana dan di sana beliau hilang atau moksa. Istilahnya orang Banyuwangi biasa mengatakan dengan istilah pelecutan. Melecut itu adalah hilang atau moksa. Dan di sana itu ada 3 titik, teman-teman, yang dipercaya tempat melecutnya atau hilangnya atau moksanya Prabu Tawang Alun menurut masyarakat sekitar. Yang titik pertama itu tempat di mana Mas Laros foto ini, yaitu di Tugu itu ada dibuatkan monumen. Menurut masyarakat sekitar dulu itu di bawah itu ada kuburannya di bawah Tugu, dan di situ ada beberapa batu bata kuno di sekitar situ. Itu versi yang pertama, melecutnya di situs itu, di situs Pelecutan ini. Versi yang kedua, tidak jauh dari situs Pelecutan ini ada 2 tempat. Yang satu pohon besar, itu masyarakat juga percaya bahwa Prabu Tawang Alun itu melecutnya di pohon besar itu. Tapi di satu sisi ada tumpukan beberapa batu bata kuno yang nggak jauh dari situs Pelecutan itu. Masyarakat Bali biasanya kalau ada acara tertentu itu datangnya di tempat situs yang nggak jauh dari situs Pelecutan itu, batu bata kuno itu. Diduga Prabu Tawang Alun itu melecutnya di sana atau hilang atau moksanya itu di sana. Itu versi masyarakat sekitar. Nah, bagaimana versi sejarah? Menurut Babat, ini diceritakan seperti ini, teman-teman. Suatu hari, Pangeran Puger dari Mataram dan Untung Suropati itu berniat menaklukkan Blambangan. Nah, karena situasi yang saat itu Prabu Tawang Alun kondisi terjepit, karena adanya
desakan dari Pangeran Puger dan Untung Suropati yang akan menyerang Belambangan, makanya Prabu Tawang Alun meminta bantuan kepada Belanda. Nah, sebelum meminta bantuan kepada Belanda, Prabu Tawang Alun sudah menyusun kekuatan semampunya untuk menghalau serangan dari Puger dan Mataram. Akhirnya, tanggal 14 September 1961, utusan dari Belanda itu datang ke Belambangan. Nah, teman-teman, akhirnya setelah Prabu Tawang Alun meminta bantuan kepada Belanda, Belanda menyanggupi untuk membantu Prabu Tawang Alun dengan mengirimkan utusannya, 2 orang utusannya pada tanggal 14 September 1961 untuk datang ke Belambangan. Utusan Belanda tersebut bernama Jeremias van Vliet dan Van Zandt. Tiba di Belambangan ya. Namun setelah 4 hari kemudian, Prabu Tawang Alun itu meninggal. Jadi meninggalnya Prabu Tawang Alun itu pada tanggal 18 September 1691. Setelah Prabu Tawang Alun meninggal, akhirnya masyarakat kerajaan Macan Putih berduka. Sampai berhari-hari beliau berduka karena rajanya meninggal dunia. Ini versi babatnya seperti itu. Nah, teman-teman, akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1961 atau 25 hari setelah kematian Prabu Tawang Alun, akhirnya dilakukanlah upacara pengabenan yang lokasinya berada di situs Pelecutan ini. Nah, akhirnya masyarakat sekitar Macan Putih atau rakyatnya Prabu Tawang Alun itu melakukan ritual ngaben rajanya atau Prabu Tawang Alun itu sudah membuat sebuah ritual yang cukup luar biasa karena ini sakral sekali. Jadi sudah tertata dengan baik, tumpukan kayu yang ditata dengan sedemikian rupa, begitu panjangnya. Prabu Tawang Alun ditempatkan di situ untuk diaben, siap-siap diaben, dibakar ya. Dan akhirnya dari total 400 istrinya yang 270 atau 271 itu sudah berdandan sedemikian cantik. Beliau naik dari atas ketika api berkobar untuk membakar jenazah Prabu Tawang Alun itu, beliau itu menjatuhkan diri atau pati obong atau sati atau biasanya kita kenal dengan bunuh diri massal, menjatuhkan diri sebanyak 270 atau 271 istrinya itu ikut sati sebagai pengorbanan dirinya karena rasa cintanya istrinya kepada Prabu Tawang Alun. Itulah yang akhirnya tempat itulah di situs Pelecutan ini sebagai saksi bisu ya, saksi bisu tentang kejadian yang sangat menusuk hati, sangat mengerikan kalau kita bisa menyaksikan secara langsung 270 atau 271 orang ikut terjun ke dalam api yang menyala-nyala ini. Itu akhirnya dicatat dalam catatan Belanda, 2 orang utusan itu yang membantu Prabu Tawang Alun ternyata menyaksikan upacara ngaben diikuti oleh istrinya yang cukup terenyuh ya, bikin kita terenyuh. Akhirnya setelah beliau diaben, abunya dikumpulkan, akhirnya dilarunglah di Laut Selatan, tepatnya di Pantai Pulau Merah. Teman-teman kalau datang ke Pantai Pulau Merah, di sana ada situs yang namanya Batu Kambang. Atau Selo Kambang. Di Selo Kambang itu konon dulu ketika Prabu Tawang Alun itu meninggal, abunya dilarung di Pantai Pulau Merah, yang melarung itu naik di atas batu itu. Dilarunglah di Pantai Pulau Merah. Itu menurut sejarahnya seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya cerita atau versi lain, bisa sharing ya di komentar di bawah video channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa banyak belajar meneladani tentang perjuangan Prabu Tawang Alun. Kita ambil sisi yang positifnya, jika hal yang negatif kita tinggalkan. Dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa banyak meneladani tentang perjalanan para leluhur kita. Siapapun itu, kita ambil nilai-nilai positif dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.